Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 8 Mei 2025 setelah FOMC meeting tadi subuh. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di share ya. Oke, jadi kalau dilihat ya bagaimana hasil FOMC-nya, kalau kita lihat sih ini untuk XAUUSD masih nggak gerak ya. Karena kemarin kan saya katakan kalau misalnya setiap sesi itu dilakukan yang namanya aksi sell gitu kan, maka worst case-nya sampai 3270. Tapi ternyata ini aksi sell-nya hanya berujung, lebih tepatnya hanya terjadi di sesi Australia dan mendekati sesi Asia gitu kan. Setelah itu ya kalian bisa lihat sendiri dari sesi Asia naik sampai 97, kemudian turun sesi London gitu kan, naik lagi London, kemudian Amerika turun lagi sampai 63, sekarang naik lagi, ini masih flat sekali. Jadi kalau dibilang secara teknikal ini marketnya masih flat, tidak kemana-mana. Bahkan dampak dari FOMC tidak memberikan kita gini ya kejelasan ini maunya kemana. Tapi kalau dilihat dari stance-nya ataupun dari kata-kata The Fed ataupun Jerome Powell kemarin, lebih tepatnya tadi pagi, sebelum itu ya, sebelum saya untuk masalah Jerome Powell, di sini saya mau infokan sedikit masalah tarif yang akan dibicarakan tentang China antara Amerika. Itu akan terjadi di hari Sabtu di Swiss ya, di Switzerland, di Swiss tepatnya. Itu kita akan lihat bagaimana kelanjutan dari tarifnya. Sementara sih untuk kata-katanya adalah perbincangan nanti di hari Sabtu itu lebih kepada ya general dulu lah, kayak say hello dan sebagainya. Kan nanti di hari Minggu kemungkinan baru ada kata-katanya untuk masalah tarif gitu kan. Itu masih asumsi ya kan, masih asumsi. Sementara untuk dari Trump sendiri, kalian bisa lihat di sini bahwa Trump not open to pulling back 145% tarif, not to potential for pulling back tarif on China. Jadi dari Trump sendiri tidak membuka kesempatan ataupun tidak menginginkan untuk menarik 145% tarifnya ke Cina. Jadi ini sedikit dilema sih sebenarnya. Jadi dari segi Besen dan juga orang di China itu kan mereka akan ngomong masalah tarif, tetapi dari segi Trump sendiri kok malah bilang 145%-nya yang dikenakan ke China itu tidak ingin ditarik gitu kan. Nah ini kan terus tujuannya nanti di hari Sabtu itu seperti apa gitu kan. Nah itulah yang membuat gold itu sedikit galau mau kemana awalnya gitu kan. Itu kalian kalau lihat dari jam 1 ya, ini kan kejadiannya jam 1.50 ya, kalian bisa lihat nih jam 1.50 ya, mendekati jam 2 tuh naik ya kan, dia naik. Kemudian pada saat FOMC ya, itu sementara Trump itu kan selesai. Kemudian pada saat FOMC ya tetap suku bunga nggak berubah gitu kan. Nah yang dibicarakan untuk dari segi The Fed adalah untuk saat ini The Fed lebih berhati-hati dalam hal untuk melihat perkembangan dampak dari tarif itu sendiri, karena untuk sekarang para member FOMC menilai bahwa risiko untuk tingkat penganggurannya lebih tinggi dan inflasinya lebih tinggi itu meningkat. Jadi economic outlook-nya itu tidak pasti ataupun uncertainty outlook-nya itu sudah lebih tinggi. Jadi kalau dibilang ya Jerome Powell itu sedikit khawatir untuk masalah ekonomi di Amerika jika tarif itu masih dikatakan cukup tinggi, karena di sini tarifnya itu ada juga dikatakan bahwa mana dia ya. Nah ini jika tarif yang besar ini tetap bertahan, maka kita bisa melihat yang namanya inflasi yang lebih tinggi dan tenaga kerja yang lebih rendah itu sih ya. Kemudian di sini ada Powell juga mengatakan tarif sementara ini tarif significantly bigger than expected, ataupun pengaruh dari tarif itu ternyata lebih besar dari yang diperkirakan gitu sih. Nah untuk demikian jadi near term inflation expectation have moved up. Jadi inflasi kemungkinan akan naik lagi sehingga
untuk The Fed masalah potong suku bunga itu masih belum apa ya, bisa dikatakan belum pede banget lah untuk melakukan potong suku bunga. Makanya di sini The Fed Jerome Powell bilang we don't think we need to be in hurry gitu kan. There is no hurry, we can be patient. Jadi sementara untuk dipotong suku bunga 2025 tetap sesuai plan, yaitu dimulai dari bulan Juli, kemudian September, nanti baru di Desember ada potong suku bunganya. Tapi di sini sih sudah mulai berkurang ya, kemungkinan sih untuk di suku bunganya sekarang kemungkinannya adalah dipotong sebanyak ya 2 kali kayaknya ya. Dan ditanyakan sama mana dia ya, mana lagi satu saya mau ngasih tahu ya. Nah di sini Jerome Powell ditanyakan tentang projection di Maret tentang 2 kali potong suku bunga. Nah jawaban dari Jerome Powell adalah untuk saat ini tidak bisa memberikan proyeksi, harus tunggu nanti di bulan Juni. Jadi otomatis nanti di bulan Juni, bulan depan itu kita akan melihat FOMC meeting lagi ya kan. FOMC meeting di bulan Juni, yang dimana bulan Juni ini adalah economic projection yang akan diterapkan selama 3 bulan ke depan. Nah itu untuk sementara bisa dikatakan Jerome Powell itu wait and see ya, wait and see. Kalau dibilang hawkish banget sih enggak, cenderung netral sih dia ya, netral karena dia di sini masih wait and see, perlu data yang perlu data yang pasti untuk bisa melihat apakah benar harus potong suku bunga atau enggak. Walaupun di sini Q1-nya itu mengalami distorsi, tapi dibilang bahwa ekonominya tetap solid gitu kan, tidak berubah. Jadi ini yang dikatakan oleh Jerome Powell ya, kita harus menunggu kepastian ataupun menunggu data yang pasti untuk menentukan apakah kita mau merubah kebijakan atau enggak, itu sih. Jadi untuk sekarang literally Jerome Powell itu masih wait and see, tidak hawkish banget, dovish pun juga enggak. Ini benar-benar kayak ibaratnya 50% benar-benar netral sih. Kalau dikatakan apakah ada hawkishnya dikit, ya ada sih ya, ada hawkishnya, karena kalau dibilang walaupun secara suku bunganya tidak ada kata-kata hawkish gitu kan, cuman sementara ini niat dari Jerome Powell untuk menahan suku bunga itu masih make sense, masih logis gitu kan, yang dimana sekali lagi tarif itu masih menjadi momok untuk saat ini, sehingga ya ini XAUUSD tidak bergerak kemana-mana. Ini nggak kemana-mana ya. Jadi kalau boleh saya infokan ya, untuk XAUUSD sekarang ini rada susah banget di trade sebenarnya, karena driver dari XAUUSD itu saling tumpang tindih ya. Dari segi geopolitik kita tahu masalah India dan Pakistan, apakah itu berpengaruh terhadap gold itu sendiri? Untuk sementara ini perang tersebut ya, itu kan masih sementara masih 2 kubu itu ya, masih 2 kubu itu yang memberikan dampak di negaranya sendiri. Tapi kalau semisalnya Amerika ikut-ikutan, kita tahu lah India itu kan backingannya Amerika ya kan. Jadi kalau misalnya nanti Amerika ikut-ikutan gitu kan, kayak misalnya Ukraina Israel gitu ikut-ikutan, nah itu baru bisa menjadi faktor yang agak lumayan penting XAUUSD bisa naik, karena sekali lagi demand akan safe haven itu pasti akan meningkat. Untuk sementara sih ini tidak kemana-mana ya. Tadi saya katakan untuk XAUUSD adalah tumpang tindih. Tadi yang pertama yang menyebabkan faktor naik yaitu ya kan masalah kemungkinan geopolitik di India. Cuman sedikit lucunya adalah kalau kalian lihat indeks market di India ya, India itu kan Nifty. Jadi kalau kalian lihat Nifty di India itu justru nggak hancur ya, justru malah naik di hari Senin kemarin tuh. Ini sekarang indeks di India malah flat, malah cenderung naik gitu kan. Jadi nggak ada logikanya ini sebenarnya untuk XAUUSD-nya itu dikatakan akibat dari India dan Pakistan gitu sih. Tapi nggak tahu deh nanti ya masalah Trump mau ikut atau enggak dan sebagainya. Nah itu yang mendorong naik. Kemudian mendorong turun adalah yaitu Jerome Powell bahwa ya tidak akan menaikkan suku bunga untuk tidak akan memotong untuk saat ini, netral tapi agak hawkish sedikit gitu kan. Kemudian yang bikin naik lagi adalah Trump bilang bahwa beliau tidak
menginginkan penarikan 145% tarif tadi gitu kan. Kemudian yang bikin turun lagi adalah nanti di hari Sabtu kita ada yang namanya pertemuan antara US dengan China, yang dimana kita nggak tahu hasilnya nanti seperti apa, apakah ada deal-dealan atau mungkin ada pembicaraan sesuatu, itu nggak tahu. Makanya ini ibaratnya kayak skornya itu dua sama gitu loh. Tarif Trump 145% dan India perang itu mengangkat XAU. Tetapi dari sisi bank sentral kemudian ingin adanya pertemuan di hari Sabtu, itu juga menekan XAU-USD. Jadi ya udah sih, ini sudah dua sama gitu kan. Jadi ini saya buat dulu lah ya. Yang pertama, ini perang India gitu kan ya. Ini perang India, maka seharusnya ini nggak ada tanda panah di sini ya. Keyboardnya ya ini ya. Ini seharusnya bikin naik. Kemudian tarif 145% itu. Kemudian yang ketiga masalah suku bunga ya kan, suku bunga bikin gold turun seharusnya. Kemudian yang keempat adalah ya ini pembicaraan antara China dan US ini. Udah ya. Jadi perang India dan tarif 145% bikin gold naik, kemudian suku bunga dan talk China dan US bikin gold turun. Udah sih, ini dua sama, susah sih. Ya, ini udah empat hal ini yang bikin malas banget sebenarnya kalau mau di trade USD ya. Hanya di sini untuk sekarang, kalau kalian ingin trade, jujur saya pribadi nggak ambil posisi sama sekali. Kalau sudah galau kayak begini, saya beta skip. Ya, buat apa nyusahin diri gitu kan. Oke, untuk sekarang XAU-USD, untuk hari ini kita ada news unemployment claim ya. Diperkirakan unemployment claim di sini akan turun sedikit dari 241 ke 231 ya. Oke, kita lihat secara teknikal itu masih sama sih sebenarnya. Cuman saya update dari segi daily aja deh ya. Dari segi daily kita lihat kemarin marketnya ini bearishnya lumayan momentumnya ya kan. Momentumnya lumayan, yang dimana kemarin penurunannya adalah sejauh 717 pip dengan kekuatan bodinya adalah 667 pip. Jadi kekuatan body sellernya adalah sebesar 99% ya. Dan untuk hari ini kalau kalian ini candle nggak punya ekor pada hari ini ya, lebih tepatnya yang ada di harga 3364 pada hari ini ya. Jadi kalau semisalnya hari ini kita flip bearish, itu bisa menjadi trigger market bisa turun di bawah 3330 untuk hari ini. Ya, tapi tetap penantian daily adalah bisa nggak close di bawah 60 dari segi daily. Kalau bisa, udah kemungkinan itu akan menjadi bearish dari time frame H1 ke belakang. Ya. Kemudian dari segi daily, apakah ini oke, sebentar ya. Kalau dilihat kita pakai indikator dulu. Kalau pakai indikator sih sekarang stokastik itu masih di bawah 50 ya. Memang sih dia sudah nge-cross, cuman ini masih di bawah 50. Yang fastnya 50, kemudian yang slow masih 44. Sedangkan dari segi RSI ini masih flat di 60. Jadi rada sedikit kalau dibilang ini mau bearish lagi juga enggak gitu kan. Kalau semisalnya ini dikatakan mau menjadi bullish lagi juga enggak, rada susah sih. Dan apakah bentukan candlenya ini bisa dikatakan seperti inside bar? Enggak juga sih, ya enggak juga. Ya mirip sih, mirip kayak inside bar gitu kan, karena di sini adalah mother candlenya, kemudian di sini adalah candle bearish yang lumayan, yang sudah memakan 70% body dan juga kekuatan bearishnya juga gede gitu kan. Apakah ini inside bar juga? Probably ya, mungkin aja. Makanya ini rada susah sebenarnya kalau di trading kan gitu kan. Kemudian dari segi H4, kalau kita lihat dari segi H4 indikatornya stokastik dan RSI sudah keluar dari zona overbought, cuman ini masih di atas 50 keduanya. Jadi kalau dikatakan bakal bearish banget, saya rasa ini masih 50-50. Dikatakan kalau bearish banget ini masih 50-50 sekali. Karena sekali lagi ya,
ini H4 di kisaran 3361 sampai 3357 itu adalah resistance become support yang valid untuk saat ini dari segi H4 ya. Jadi kalau H4 break di bawah 3361, maka kita bisa memproyeksikan marketnya itu paling ekstrim turun sampai ke 3270 selaku H4 demand. Jika memang ini H4-nya benar-benar ekstrim ke bawah ya kan. Tapi kalau masih di atas 3361 ya udah sih mau diapain, susah gitu kan ya. Kemudian dari segi H1 kalau kita lihat ya sama aja sih, ini marketnya nggak gerak juga gitu kan ya. Well, M30 juga enggak. Apakah kita bisa menarik satu resisten di sini gitu kan ya. Ini apakah kita bisa pakai 3400 selaku resisten? Untuk sementara iya. Berarti 3400 adalah resisten valid dari time frame M5 sampai H1 ya. 3400 adalah resisten valid untuk saat ini di time frame M5 sampai H1. Jadi kalau kalian ada yang mau ambil posisi, sebenarnya sini sudah agak telat ya kan. Oh, besar ini cuman ya sabarlah ya. Ini H1 jujur ini nggak kemana-mana gitu kan. Susah banget kalau dicari. M30 juga rada susah, M15 juga rada susah. Ini banyak banget ininya apa namanya rejectionnya di sini. Jadi untuk di M15 kayaknya kita pakai 3395. Kayaknya M5 juga deh. Oke. M30 H1. Oke, berarti kita punya range resistance sekarang yang valid adalah dari 3400 sampai 3395. Ini adalah minor resistance untuk saat ini ya. Jadi kalau dibilang kalau kalian ada yang nge-sell di sini, mau nggak mau stop lossnya wajib di atas high ini. Di atas 3404 dan itu resikonya gede ya. Resisten ini aja sudah berjarak 50 pip. Kalau kalian SL nya di 3404 itu sudah 116 pip. Kalau kalian pengen sih silahkan. Man kalau nggak bisa ya jangan dipaksain. Oke. Dari segi H1 kita sekali lagi ini kayak candle nggak punya ekor pada hari ini ya. Yang ada di harga 3364,73 di sini. Kemudian M30, oke ini rejectnya lumayan gede ya kan. Memang sih ini dia ditutup bullish engulfing untuk sekarang, tapi ini reject lumayan sih untuk sekarang ya. Kalau ada yang mau ngide buat buy, tetap sih sekitaran sini, nggak bisa buy di tengah-tengah. Kalau ini sudah mantul dari resisten, kalian mau ambil posisi sell per video sekarang ya. Per video sekarang saya buat berapa dikit ya. Nggak ada yang bagus-bagus amat sih sebenarnya ya. Ya, let's say di bawah 3380 ya. Minimal M15 ya. Maksimal M15, minimal M5. Jadi kalau ada candle di bawah 3380, M15-nya close, M5 retest, kalian bisa nanti ambil sell untuk kemungkinannya ini marketnya bisa ngambil liquidity-nya di sini ya. Oke, kemungkinannya bisa ngambil liquidity di sini. Jadi kalau ada yang mau sell tunggu di bawah 80 nanti bisa deras lumayan sampai ke 3364. Lumayan tuh kan. Dari lah anggaplah nanti kalau misalnya break 80 kalian entry-nya di 78 atau enggak 77 atau enggak 76 lah let's say. Turun sampai 64 itu sudah 123 pip. Lumayan ya kan. Jadi kalau ada yang mau nanti ambil sell better di bawah di sini. Kalau nge-buy sekarang rada nggak masuk sih. Walaupun di sini bullish engulfing ya kan, cuman ini masih bertahan resistennya itu aja sih. Resisten 3400 sampai 3395 itu masih bertahan. Nah, sekarang kalau dilihat yang mana lebih dominan marketnya itu, apakah lebih dominan marketnya bergerak ke bawah atau bergerak ke atas? Untuk sementara ya,
Untuk bagian resisten 3400 dan 3395 ini kan immediate resistance ataupun resistance sementara ya kan, bukan valid resistance. Validnya ini ya di sini ya kan. Ini adalah resistance, ini juga ada gap, ini juga ada supply gitu kan, order block bearish ya, bisa lebih prefer di sini sebenarnya. Bukan yang di 3400, tapi sementara sih 3400 dapat ya kan. Kalau dilihat dari bentukannya sih 3400 ini kan sudah dites berkali-kali ya. 1 2 3 4 5. Ini sekarang yang kelima. Untuk yang bagian bawah di sini itu ditesnya baru sebanyak 1 2 ya. 1 2 ya, ini anggaplah 3 ya. 3 dan 4. Ini ibaratnya sama-sama sudah satu sama lah skornya kan, 1 2 3 4, ini 1 2 3 4, sudah 4 sama skornya untuk masalah retest resistance immediate dan juga true support yang ada di 336. Jadi ini rada susah kalau mau dibilang mau ke atas atau mau ke bawah, susah sekali ya. Fundamentalnya bilang sama kuatnya, kemudian technical juga bilang sama kuatnya, jadi ya udah better skip aja deh. Tapi kalau mau ngambil sell setelah ini reject kena 3395, tunggu di bawah 3380. Ya, karena kemungkinannya ini bisa menyapu liquidity yang ada di sini. Itu ya. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Jadi untuk sementara sih untuk XAUSD-nya jujur saya rada nggak masuk banget kalau mau di-trade-kan untuk di minggu ini sih. Kemungkinan sampai hari Jumat itu kita nggak bisa ngambil posisi apapun sih, kemungkinannya ya itu kemungkinan terburuk untuk di XAUSD sampai di hari Jumat gitu kan. Itu adalah skenario terburuk. Yang paling buruk jika semisalnya marketnya itu bergerak tidak karuan akibat dari fundamentalnya. Tapi kalau tiba-tiba Trump bilang oke, tarif di Cina kita misalnya beliau kemarin bilang ini kan tidak ada keinginan untuk masalah menarik 145%. Tiba-tiba gitu kan menjelang besok lah, anggaplah besok atau kan nanti malam menjelang pertemuannya dengan Cina, tiba-tiba beliau bilang enggak, saya enggak ada ngomong kayak gitu, saya hanya berpikiran kemungkinan gitu kan. Wah, itu langsung drop sih. Itu kemungkinan itu ada aja kata-kata kayak gitu ya, itu langsung drop sih XAUSD-nya. Kayak kemarin itu kan contohnya pada saat Trump menginginkan kabinetnya ataupun orang-orangnya saya menginginkan untuk Jerome Powell itu dipecat dari ketua The Fed gitu kan. Kemudian keesokan harinya bilang, enggak, saya nggak ada bilang gitu, saya hanya bilang beliau itu kurang bagus untuk memimpin, dan kalau semisalnya itu beliau kurang bagus, ada masanya beliau bisa mundur. Tiba-tiba berubah nadanya gitu loh. Kayak nunggu 2 hari dari beliau ngomong A tiba-tiba bisa ngomong B gitu kan. Itu ya ya begitulah Trump gitu kan. Ya kan, makanya saya bilang ini kalau misalnya Trump itu tiba-tiba bilang ini kan lagi tidak berkeinginan untuk tarik 145%. Tiba-tiba bilang lagi, enggak, saya enggak ada bilang gitu. Saya kan cuma bilang ya pokoknya kebalikannya daripada inilah. Wah, ini XAUSD bisa turun lagi sih. Oke, jadi saya rasa sekian dulu ya. Kalau ada yang mau trade hari ini, kalau ada yang mau buy di atas 3400, better sih H1 close di atas 3400 ya. Itu lebih prefer kalau ada yang mau nge-buy di atas 3400. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah jangan dipaksain ya. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.